Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Podcast Kadin Kota Dumai bersama saya Babang Anto. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa ya dari komunitas hobi kayu Kota Dumai ya. Dan hari ini spesial langsung selamat datang Ketua Bang Hendra dan Sekretaris Bang Ari. Luar biasa, suatu kebanggaan bagi Ruang Podcast Kadin Dumai, kehadiran komunitas hobi kayu Kota Dumai ya. Baik, untuk lebih santai ya, lebih rileks, kita saling kenal mengenal dulu biar tahu Ruang Podcast Kota Dumai ya dengan sahabat hobi kayu Kota Dumai. Dipersilakan Ketua. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Hendra. Kebetulan di sini saya menjabat sebagai Ketua Komunitas Hobi Kayu Dumai. Dan saat ini saya beraktivitas lebih banyak ke interior dan eksterior juga, dan beberapa kriya kayu yang kita buat di workshop kita sendiri dengan nama yang kita punya itu di workshop Alangkara, Lapak Alangkara. Lapak Alangkara ya. Lapak Alangkara dengan nama workshop kita. Dan ada banyak sih beberapa workshop yang kita punya juga, seperti dari rekan-rekan sendiri yang terdaftar ataupun terdata di dalam komunitas hobi kayu Dumai ini. Dan untuk lebih lanjut nanti akan kita uraikanlah satu persatu. Oke Ketua, luar biasa ya. Terima kasih Ketua. Lanjut sama Sekretaris Hobi Kayu Dumai, Bang Ari, silakan. Baik, saya Ari, nama panjang Selamat Haryadi, sebagai Sekretaris Hobi Kayu Dumai. Rata-rata kita di sini semua berawal dari hobi, kesukaan, dan terbentuklah menjadi satu, menjadi komunitas hobi kayu Dumai. Dan saya sendiri di workshop saya dengan nama Dumai Kayu Works. Kenapa namain Dumai Kayu Works? Saya mengangkat kota Dumai ini bagaimana dikenal seperti ayalnya di Jepara gitu kan. Kenapa Jati itu dari Jepara gitu kan. Makanya kita juga mengangkat juga bagaimana Dumai ini dikenal dengan karya-karya kriya kayunya seperti itu. Boys, luar biasa ya. Semoga. Kita di Ruang Podcast Kadin Dumai hari ini bersama anak-anak muda ya, tokoh muda luar biasa untuk pengembangan hobi kayu ya, dengan kreativitas dan kerajinan menjadi hasil karya yang luar biasa dan mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Salam cuan dulu Bang, salam cuan ya. Baik. Langsung aja ya, kita di sini sharing-sharing dan diskusi singkat tapi mengedukasi untuk banyak orang ya. Di Ruang Podcast Kadin Dumai ini kita mengedukasi dan membagi inspirasi untuk banyak orang, Bang. Jadi saya di sini untuk membawakan ya, mau tanya-tanya sedikit, kapan terbentuknya hobi kayu Dumai ini, Ketua? Kalau hobi kayu Dumai sendiri itu sebenarnya kalau terbentuknya sih awal-awal di tahun 2001 ya. 2001 awal-awal, tapi kalau hobi kayu sendiri itu sebenarnya udah terbentuk di tahun 98-an. 98-an itu baru terbentuk di Fanpage sih namanya, ada pertemuan kayak di media sosial gitu. Nah dari situ berawal, ada pertemuan sekali kalau nggak salah itu di Jogja atau di mana gitu kan, pertemuan sekali kawan-kawan. Nah di situ terbentuk hobi kayu secara nasional baru. Nah berawal dari situ, baru setiap daerah provinsi mulai membentuk menyatukan chapter-chapter tersendiri. Nah sementara untuk hobi kayu Dumai sendiri baru terbentuknya itu tahun 2001. Ya awal mulanya sih gagasan dari kawan-kawan juga sih, karena kita sering ngumpul pecinta rajin kayu ya, biar bisa saling sharing gitu ya. Sharing dari gagasan itulah muncul ide gimana kalau kita bentuk satu komunitas juga sama kayak yang lain-lain chapter, yaitu komunitas hobi kayu Dumai. Komunitas hobi kayu Dumai. Berarti udah jalan berapa tahun nih? Kita mulai dari awal 2001, bulan 1 tanggal 1 lah. Tapi kalau untuk penyatunya sih udah bulan sebelumnya itu. Dari tahun 2000-an. 2000-an. Ya, Bang Ari, untuk anggota udah berapa banyak nih anggota di komunitas hobi kayu Dumai ini? Kalau untuk sementara ini
kalau anggota umum itu ada sekitar 60-an lebih. Banyak 60 juga ya? Iya, itu terdiri dari berbagai macam ini penghobi, ya. Penghobi, pengrajin, ada yang pekerja juga tapi hobi gitu gabung juga. Cuma yang aktifnya sendiri ada sekitar 25-an orang. Ya, 25 orang. 25 orang ya. Dalam arti kata gini Bang, itu yang sifatnya yang fokus, yang punya WS dan memang beraktivitasnya di situ. Ya. Gitu. Sekitar 25 orang. Tapi kalau yang untuk yang tergabung sendiri di komunitasnya itu sekitar kurang lebih 60-an. Nah, sih. Berarti kalau dalam kriya atau kerajinan hobi kayu ini apa saja yang tergabung dalam komunitas hobi kayu ini? Apa misalnya ada spesifik tersendiri nggak? Ada kerajinan ini, kerajinan itu di komunitas ini? Kalau saya melihat yang penting ada berbau kayunya sih. Berbau kayu. Jadi kita nggak nutup kemungkinan. Nggak ada, ya. Ini harus fokus dengan kayu enggak? Karena apa? Ada sih beberapa kawan kita seperti membuat apprenticing. Apprenticing kalau kita kait-kaitan kan sebenarnya nggak ada hubungan dengan kayu. Tapi karena dia masih ada bagian kayu juga yang dikerjakannya, misalnya buat lighting misalkan atau buat font huruf tapi menggunakan kayu kayak gitu. Itu kan udah masuk dari bagian kita juga, ada juga gitu. Terus dia ini biasanya sukanya otomotif, tapi di dalam otomotif dia kendaraannya tadi itu ada yang berbau kayu yang dibuatnya sendiri. Aksesoris ya. Bisa kita gabung ke situ. tergabung. Jadi enggak mesti harus tetap tertutup harus di kayu enggak. Oh gitu. Yang penting dia pecinta dengan ya. Penting dia hobi dulu, suka dulu. Kalau dia melihat. suka otomatis nanti dia akan hobi kan. Kebanyakan mereka itu udah melihat karya-karya, oh ini bagus, rupanya kita ada komunitas gitu, maulah gabung, kemudian disitulah kita kadang share karya gitu kan, kadang silaturahmi gitu kan, berbagi informasi gitu, sharing seperti itu. Oke, kita tahan dulu pertanyaannya ya. Kita sampaikan iklan Ruang Podcast Dumai dulu. Salam cuan. Dumai pertumbuhan ekonomi luar biasa, baik kuliner maupun yang lainnya, termasuk Circle G-Sport Wear yang hari ini kita akan resmikan. Kami Pemkot Dumai akan mensupport Pak, akan mensupport 100%. Kenapa hari ini alhamdulillah kami DIC juga akan menampilkan dari kios-kios yang kita siapkan, baik kuliner maupun baju-baju ataupun hasil-hasil UMKM yang hari ini terus kita lihat. Baik Ketua, untuk event-event hobi kayu nih, apa saja yang yang pernah dilaksanakan oleh komunitas hobi kayu Dumai? Oke, ini kita ada lumayan sih dengan waktu umur jagung ya. Masih jagung ya. Umur jagung kita udah pernah buat event 2 kali khususnya untuk di hobi kayu ya. Di hobi kayu kita pernah membuat pameran dan bazar dalam rangka ulang tahun hobi kayu yang pertama. Siap. Itu waktu itu kalau nggak salah di salah satu mall yang ada di Dumai kan. Terus yang kedua juga kita ngadain juga baru kemarin awal tahun ya. Awal tahun kemarin kita ngadain sama pameran dan bazar, tapi kita agak ada peningkatan istilahnya, arti kata ada perlombaan, ada lebih wah ya, lebih gebiar lah ya. Ini salah satu MC-nya Oh iya, ada saya juga salah satu yang MC Amanto. Nah itu kalau dalam salah segi event dan beberapa event kegiatan lainnya yang sudah pernah kita ikut ya, kayak CFD yang diadakan pemerintah Kota Dumai, dan itu ada beberapa pameran dan bazar yang ada khususnya di wilayah Kota Dumai gitu. Dan ada sih beberapa juga kegiatan lain yang sifatnya sosial ya, sosial pelatihan gitu ada juga. Kita pernah ngadain pelatihan sebagai instruktur atau pemateri waktu itu di Di Snaker ya. Di Snaker dengan peserta waktu itu kalau nggak salah sekitar 30-an orang lah kalau nggak salah waktu itu. Dan juga pernah kita jadi instruktur di salah satu lapas di Pekanbaru untuk pelatihan para warga binaan yang ada di lapas Pekanbaru A1 Pekanbaru. Wow, luar biasa berarti komunitas hobi kayu Dumai ini ya. Bukan hanya berkreativitas tapi juga mengedukasi dan bermanfaat. Kita berbagi karena itu tadi Bang. Tujuan awal kita tadi
kenapa sih harus kita bentuk komunitas ini? Ya salah satu itu tadi sharing, berbagi, ya mencari sesuatu hal yang sifatnya bisa mengembangkan skill juga gitu dan penghasilan nantinya pastinya. Wah, luar biasa ya. Memang intinya komunitas ini bermanfaat untuk banyak orang. Untuk orang banyak. Siap. Baik, kalau untuk event ke depan ada gambaran belum Ketua? Apa yang akan dilaksanakan nih? Mana tahu nih bisa berkolaborasi sama Kadin Dumai atau bermitra sama yang lain gitu. Bisa. Boleh. Ayo mari lah itu. Mana tahu sudah ada diwacanakan? Iya, sebenarnya kita ada juga mewacanakan dan di awal itu nanti kita mau bermitra dulu. Kita sudah bermitra nih sama kayak vendor-vendor produk finishing yang kita pakai ya kan kayak cat finishing pekerjaan kita. Jadi kita untuk meningkatkan itu acara kita ke depan kita coba ini lagi kolaborasi dengan mereka gitu. Kita mengundang mereka, sosialisasi seperti apa nanti baru ke depannya kita bisa buat acara yang lebih wah lagi. Siap. Karena memang saat ini kita harus berkolaborasi untuk besar ya. Tidak bisa sendiri-sendiri. Harus menggandeng banyak pihak dan berkolaborasi. Intinya kan tujuan kita sama satu tujuan untuk membesarkan dan memajukan dan mengembangkan. Benar. Ya, untuk bermitranya udah kemana aja nih? Hanya di Dumai aja, produk Dumai atau perusahaan Dumai atau udah nasional nih bermitranya sama komunitas hobi kayu? Untuk saat ini bermitra sih cukup lumayan banyak. Banyak ya. Khususnya untuk kalau yang seputaran Dumai lah. Kalau Dumai mungkin kita kan sama perusahaan-perusahaan yang ada Kota Dumai kita udah ada berkolaborasi juga, bermitra juga, dan juga dari pihak luar juga Om ya, kayak support kita juga dalam kegiatan event ataupun dalam kegiatan hal lainnya juga yang sifatnya berhubungan dengan kayu, baik itu dalam promosi ataupun baik dalam kerjasama. Oke, untuk Bang Ari nih, untuk karya-karya di hobi kayu ini apa aja nih yang tergabung lah? Kalau mantap semua mantap ya. Karena kalau kreativitas ini luar biasa, nggak bisa dibanderol ya. Kreativitas tanpa batas. Iya. Jadi kreativitas kita ini tergantung ini sih. Kebanyakan orang melihat apa istilahnya? Melihat memodifikasi. Misalnya orang buat talenan, nanti dia buat talenan juga tapi modelnya apa? Modelnya gitu berbeda. Lebih pengembangan lagi dengan hasil karya yang unik, seunik mungkin. Jadi menjadi nilai jual di pasar nantinya seperti itu. Siap. Contoh salah satu ya kayak ini kan talenan ini Bang. Iya. Merupakan talenan ini salah satu contoh talenan. Wow, iya. Nah, ini ruang podcast Dumai ini adalah talenan dari komunitas hobi kayu. Kalau di sekilas dilihat ini kayak kayu dicat kayak gitu. Padahal enggak, ini kayu disusun dari kayu dipotong-potong. Ini ada 7 macam kayu digabung jadi satu hingga sedemikian rupa dibentuk seperti itu. Nah, ini untuk ibu-ibu ya luar biasa nih, bisa langsung pesan sama komunitas hobi kayu ya. Ini bukan hanya bisa untuk tempat racik ya, racik, tapi untuk tempat pajang di ruang tamu juga oke nih. Bisa bentuknya elegan juga. Jadi kalau sekilas dilihat kayak dicat ini nggak dicat tapi kayu yang digabung dari kayu asli ya, dengan berbagai warna kayu asli ya dipadukan menjadi satu, jadi hasil karya yang luar biasa. Oke, kita break dulu. Salam cuan.